kabar Mitra TA TV kembali hadir spesial event dan bersama saya Septando Hisyaf. Dan tentu saja kali ini kami berada di Hall The Colomadu di mana akan segera dilaksanakan kegiatan sidang senat terbuka untuk wisuda program sarjana atau strata 1 dan program pasca sarjana atau strata 2 dari Universitas Surakarta. Tentu saja ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, dalam hal ini adalah Universitas Surakarta, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para mahasiswanya yang telah menempuh perkuliahan dan akhirnya para mahasiswa yang saat ini sudah menjadi calon wisudawan wisudawati akan segera lulus dalam menempuh program studinya masing-masing di Universitas Surakarta. Bagaimana jalannya kegiatan sidang senat terbuka yang dilaksanakan di Hall The Colomadu? Kita ikuti dalam spesial event kali ini bersama saya Septando Hisyaf. Mitra TA TV, Universitas Surakarta, Kampus Bumi Bengawan, pada hari Sabtu 18 Desember 2021 menggelar sidang senat terbuka wisuda program strata 1 dan pasca sarjana yang bertempat di The Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Dengan mengharap ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat terbuka perguruan tinggi Universitas Surakarta dalam rangkaian Disnatalis ke-23 dan wisuda program sarjana strata 1 serta pasca sarjana strata 2 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mitra TA TV, rangkaian Disnatalis ke-23 Universitas Surakarta tahun 2021 ditutup dengan sidang senat terbuka wisuda program strata 1 dan pasca sarjana strata 2. Mengusung tema bersinergi dengan prestasi, bangun kampus juara untuk resiliensi negeri Universitas Surakarta diharapkan mampu menjadi wadah kaderisasi calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Untuk itu, Universitas Surakarta atau UNSA terus berupaya mengembangkan inovasi terbarukan demi lahirnya lulusan yang berkompeten, cakap, dan memiliki akhlak mulia dalam mengemban amanah untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Sidang Senat yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, perkenankanlah kami menyampaikan laporan tentang kelulusan program sarjana S1 dan program pasca sarjana S2 Universitas Surakarta yang akan diwisuda periode tahun 2021-2022. 1. Jumlah wisudawan periode tahun 2021-2022. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Administrasi Publik, jenjang S1 jumlah 41. Program Studi Ilmu Komunikasi, jenjang S2 jumlah 31. Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, jenjang S1 jumlah 77. Program Studi Akuntansi, jenjang S1 jumlah 49. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, jenjang S1 jumlah 448. Fakultas Bahasa dan Sastra, Program Studi Sastra Inggris, jenjang S1 jumlah 8. Fakultas Teknik Elektro dan Informatika, Program Studi Teknik Elektro, jenjang S1 jumlah 16. Program Studi Teknik Informatika, jenjang S1 jumlah 47. Program Studi Rekayasa Sistem Komputer, jenjang S1 jumlah 11. Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Mesin, jenjang S1 jumlah 55. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Program Studi Teknik Sipil, jenjang S1 jumlah 25. Program Studi Arsitektur, jenjang S1 jumlah 9. Program Pasca Sarjana, Program Studi Administrasi Publik, jenjang S2 jumlah 34. Program Studi Ilmu Hukum, jenjang S2 jumlah 94.
keseluruhan menjadi 945. 2. Wisudawan berprestasi terbaik wisuda periode tahun 2021-2022 berjumlah 14 wisudawan. Universitas Surakarta sebagaimana diketahui telah melaksanakan sidang senat terbuka, wisuda program Strata 1 dan juga Pasca Sarjana pada hari Sabtu 18 Desember 2021. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta dalam sambutannya menyampaikan, perguruan tinggi swasta memegang peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, sebab 2/3 mahasiswa di Indonesia terserap di perguruan tinggi swasta. Tentu, hal ini menuntut kesiapan perguruan tinggi swasta, termasuk UNSA, dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para mahasiswanya. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, menyikapi tantangan global saat ini, perguruan tinggi dihadapkan pada persaingan yang semakin kompetitif. Oleh sebab itu, perguruan tinggi sebagai modal utama penentu percepatan pembangunan nasional sudah seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi fenomena dan persaingan global. Perguruan tinggi swasta dalam hal ini memegang peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, sebab 2/3 mahasiswa di Indonesia terserap di perguruan tinggi swasta. Tentunya hal ini menuntut kesiapan perguruan tinggi swasta, termasuk Universitas Surakarta, dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para mahasiswanya. Institusi pendidikan tinggi diharapkan bisa menjadi salah satu ujung tombak dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Bangsa Indonesia telah berupaya dengan berbagai penyesuaian kebijakan, khususnya dalam lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang hingga saat ini masih berjalan kebijakan terbaru Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, yang mana saat ini sudah mulai diterapkan juga di Universitas Surakarta. Namun demikian, lulusan perguruan tinggi juga dihadapkan pada kebutuhan lain dari sektor-sektor di luar pendidikan, diantaranya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka menjawab tantangan di bidang teknologi dan informasi dengan cara peningkatan literasi dan kecakapan digital. Kemudian dari Kementerian Perindustrian dan juga Perdagangan dengan tantangan menjawab kebutuhan industri dan pasar. Yang tidak kalah penting juga dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencetak lulusan yang siap kerja dan handal. Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta akan senantiasa mendampingi Universitas Surakarta untuk mewujudkan visinya dan menjadi institusi pendidikan tinggi terdepan yang fokus pada penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dengan adanya pengembangan internal yang terintegrasi serta keterbukaan terhadap pemikiran-pemikiran baru, maka kami yakin UNSA akan terus bergerak maju dan siap menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Wisudawan, wisudawati yang saya banggakan, selamat dan sukses atas pencapaian prestasi yang saudara raih saat ini. Perjuangan yang akan dihadapi selepas studi merupakan awal perjuangan saudara yang harus Anda hadapi dalam menghadapi sendi perubahan dengan profesionalisme, dedikasi, dan determinasi yang tinggi. Persaingan ke depan tidak semakin mudah, tapi semakin berat, karena Anda tidak hanya akan berhadapan dengan kompetisi antar manusia, tetapi juga dengan kemajuan teknologi. Karena kita saat ini sudah masuk di era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0. Oleh karena itu, kami mewakili segenap pengurus yayasan berharap adanya transformasi sistem pendidikan secara digital dan terintegrasi di kampus UNSA agar semua lulusan UNSA nantinya siap dengan tantangan zaman. Sehingga ke depan UNSA bisa semakin dipercaya oleh masyarakat untuk bisa mencetak SDM Indonesia yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Surakarta mengatakan, dalam mewujudkan visi UNSA menjadi universitas unggul di tahun 2030, UNSA terus berusaha mewujudkan program-program dan kegiatan yang real atau nyata. Langkah nyata dalam menghasilkan lulusan yang terampil dan berkompeten, UNSA telah menjalankan kurikulum perguruan tinggi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, seperti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kepada para orang tua asuh, donatur, penyedia beasiswa, dan keluarga wisudawan, saya turut bersyukur, berbahagia, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan Bapak Ibu, para mahasiswa dapat fokus untuk belajar menjalani studi, sehingga pada hari ini kita dapat mewisuda dan siap melanjutkan petualangan kehidupan untuk meraih masa depan yang dicita-citakan. Selanjutnya, kami sekali lagi mengucapkan selamat dan turut berbahagia kepada para wisudawan dan wisudawati atas keberhasilan menyelesaikan studi di Universitas Surakarta. Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang diperoleh dan gelar akademik yang diraih dapat membawa manfaat yang baik untuk para wisudawan, keluarga, bangsa, dan negara Indonesia. Bapak Ibu hadirin dan para mahasiswa yang kami banggakan, dalam mewujudkan visi Universitas Surakarta yang akan menjadi universitas unggul pada tahun 2030, Universitas Surakarta terus berusaha mewujudkan dalam program-program dan kegiatan yang real. Di perkembangan dunia dewasa ini, pandemi COVID-19 dan berjalannya era revolusi industri 4.0 telah menimbulkan dampak disrupsi yang mengubah pola dan membuat wajah baru bagi bangsa kita, sehingga perlu penyesuaian di berbagai lini kehidupan bangsa dan khususnya pada lini akademi. Sebagai wisudawan pada era revolusi 4.0, Anda tidak hanya cukup menjadi lulusan yang biasa-biasa saja, tapi harus bisa menjadi SDM yang unggul seperti keinginannya Pak Presiden Jokowi, sehingga dalam persaingan regional maupun global juga di sini mahasiswa dituntut untuk tetap mewaspadai penetrasi budaya asing yang tidak kompatibel dengan nilai normatif bangsa Indonesia dengan memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai landasan ideologis bangsa Indonesia. Hadirin yang terhormat dan wisudawan yang berbahagia, perguruan tinggi saat ini dihadapkan pada 5 tantangan besar, yaitu saya sebutkan tadi pandemi COVID-19 dengan segala derivasinya, revolusi industri 4.0, akan datangnya society 4.0, kemudian tantangan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan Global Competitiveness Index atau GCI. Kelima tantangan tersebut menghendaki perguruan tinggi untuk secara cepat beradaptasi, menggeser paradigma dalam penyelenggaraan pendidikan agar dapat bersaing dan menjaga asa untuk tetap menjadi salah satu perguruan tinggi yang terdepan. Untuk menjadi perguruan tinggi yang besar, terdepan, dan bereputasi, segenap sivitas akademika Universitas Surakarta harus mempunyai cita-cita dan pandangan yang jauh ke depan. Universitas Surakarta di masa mendatang harus mampu beradaptasi dan mempunyai resiliensi dalam merespon 5 tantangan tersebut. Hadirin yang terhormat dan wisudawan yang berbahagia, tentu pada sambutan ini tidak cukup waktu untuk menyebutkan satu persatu prestasi yang telah diraih Universitas Surakarta melalui mahasiswa, melalui dosen, sejak mahasiswa ini masuk di tahun 2017 mungkin hingga sekarang lulus, ini sudah tidak terhitung di sini. Atas segala prestasi yang membanggakan, saya atas nama pimpinan Universitas Surakarta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama sivitas akademika Universitas Surakarta yang telah menghasilkan berbagai karya dan kiprah yang bermakna dan membanggakan kita semua. Semoga prestasi ini akan terus meningkat meskipun kita sedang berada di tengah pandemi dan krisis global.
Jangan dijadikan itu sebagai alasan kita untuk tidak meraih prestasi. Pandemi ini bukan alat untuk justifikasi untuk tidak berprestasi. Justru pandemi ini adalah tantangan bagi kita untuk bisa berprestasi lebih baik. Mitra TA TV masih dalam spesial event Sidang Senat Terbuka Universitas Surakarta, di mana saat ini tengah kita ikuti berlangsungnya prosesi wisuda dari strata 1 atau sarjana maupun pasca sarjana di strata 2. Dan momen inilah yang dinanti-nantikan seluruh wisudawan dan wisudawati, dan tercatat juga ada beberapa wisudawan terbaik yang juga disaksikan langsung oleh orang tua mereka masing-masing. Dan kita lihat bagaimana prosesi pemindahan kucir toga yang menandakan bahwa wisudawan wisudawati sudah resmi menyandang gelar dari proses studi yang telah ditempuhnya di Universitas Surakarta. Kita akan menyaksikan lebih lanjut bagaimana spesial event kali ini. Universitas Surakarta memiliki visi menjadi universitas unggul berbasis kewirausahaan menuju standar internasional di tahun 2030. Berdasarkan visi tersebut, maka UNSA berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia serta menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk penyediaan lulusan unggulan, siap kerja dan siap pakai demi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan umat manusia. Untuk itu, di penghujung tahun 2021 ini, Universitas Surakarta telah resmi melepas 945 wisudawan dari 12 program studi dan 2 program magister. Dari jumlah tersebut, 14 wisudawan berpredikat terbaik, sedangkan 48 wisudawan menyandang predikat cum laude. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas nama Universitas Surakarta, dengan ini secara resmi menyatakan bahwa saudara-saudara sekalian telah selesai dalam menempuh pendidikan tinggi program sarjana S1 dan pasca sarjana S2 sesuai dengan ilmu yang telah saudara miliki. Universitas Surakarta mengharapkan agar saudara-saudara bekerja keras, jujur, dan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi alma mater. Hadirin sekalian, dengan mengucap puji syukur Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang senat terbuka ini secara resmi saya nyatakan selesai dan ditutup. Mitra TA TV masih dalam spesial event kali ini, dan saya berkesempatan untuk berdialog langsung bersama Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta, Ibu Haja Astrid Widayani SSSE MBA. Apa kabar Bu Astrid, kabar baik? Alhamdulillah sehat. Dan selamat atas kegiatan wisuda hari ini, sidang senat terbuka. Terima kasih banyak. Dan ini tentu saja menjadi harapan kepada wisudawan-wisudawati menghadapi tantangan saat ini. Sebetulnya apa arahan dari yayasan agar memang siap beradaptasi dengan berbagai kondisi saat ini khususnya? Iya, terima kasih. Sebelumnya hari ini sudah selesai acara puncak dari Dies Natalis Universitas Surakarta dalam kegiatan wisuda program sarjana dan pasca sarjana UNSA, yang tentunya kami dari yayasan ingin selalu mendampingi UNSA untuk mencetak lulusan-lulusan di masa mendatang sesuai dengan visi kami di UNSA yang mahasiswa kita arahkan untuk berbasis kewirausahaan. Sekarang juga tidak boleh lepas dari kompetensi baru di bidang digital. Maka kita kemarin sebut di beberapa kesempatan bahwa lulusan UNSA ini apapun bidangnya, apapun prodinya, harus memiliki kompetensi juga di bidang digital. Kalau melihat aktivitas Bu Astrid dekat sekali dengan dunia anak muda juga, sebetulnya kecakapan apa yang diperlukan agar kita siap menghadapi revolusi industri dan juga Society 5.0 ini? Ya, karena kita sudah masuk ya, ini bukan hanya menghadapi, tapi kita sudah masuk di revolusi industri 4.0 menuju Society 5.0, sehingga memang anak muda sekarang, khususnya yang lulusan-lulusan saat ini dan ke depan, ini tidak hanya cukup dengan mengandalkan ijazah saja, tetapi keterampilan yang disebutkan tadi itu harus selalu mengiringi ya. Ada
kalau saya bilang ada mengasah soft skill yang terus-menerus bisa ditingkatkan, di mana soft skill ini nanti justru yang akan membawa anak-anak muda, misalnya yang tadi digital, untuk dia bisa lebih up to date lagi dengan kebutuhan-kebutuhan di angkatan kerja, ya, dengan menambah wawasan literasi digital, dengan meningkatkan soft skill yang nanti menunjang di pekerjaannya masing-masing. Harapan bagi lulusan atau mungkin ada ucapan khusus untuk hari ini, silahkan. Ya, saya ucapkan selamat dan sukses untuk seluruh wisudawan-wisudawati yang diwisuda hari ini, baik dari program S1 maupun S2. Tentunya kami berharap Anda semakin sukses di masyarakat, baik nanti di bidang masing-masing maupun mungkin yang jadi wirausaha ya, atau menjadi entrepreneur. Dan saya juga menunggu nanti lulusan UNSA yang siapa saja yang akan menjadi teknopreneur di masa mendatang. Terima kasih sekali waktunya Bu Astrid, sehat selalu. Dan kita akan melanjutkan kembali dalam spesial event kali ini. Masih dalam rangkaian spesial event kali ini dan saya sudah bersama Rektor Universitas Surakarta, Bapak Dr. Arya Surendra SOS SEMM, dan kita akan berbincang tentang harapan alumni-alumni Universitas Surakarta yang sudah diwisuda dalam sidang Senat terbuka hari ini. Apa kabar, sehat Bapak? Alhamdulillah baik Mas. Terima kasih, tentu saja ini menjadi satu capaian yang luar biasa dan kondisi di tengah pandemi tidak mudah saya yakin untuk mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang hari ini sudah diwisuda. Apa yang menjadi persiapan atau mungkin hal-hal yang dilakukan oleh Universitas Surakarta untuk mencetak generasi khususnya menghadapi tantangan yang ada saat ini? Justru di sini saya ingin memuji para mahasiswa yang sudah jadi wisudawan ini, semangat belajarnya mereka, semangat juang mereka untuk menyelesaikan studi di tengah kondisi yang tidak serba pasti ini sangat luar biasa. Kami hanya membantu mereka, merekalah yang melakukan semuanya. Seperti itu. Dan itu menjadi harapan dari Universitas Surakarta, kecakapan apa yang ini betul-betul disiapkan agar mereka akhirnya siap betul-betul mengabdi kepada masyarakat? Jadi di sini Universitas Surakarta itu menginginkan alumninya ini menjadi agen-agen perubahan di tengah masyarakat. Apalagi kita sekarang di era 4.0, kemudian juga ada disrupsi pandemi seperti ini membutuhkan kemampuan adaptif. Terus juga kemampuan untuk agility, kelincahan dalam menekel segala tantangan yang ada di masa depan. Yang menarik dari sambutan Pak Rektor tadi, jangan meletre dan tetap senyum. Nah, ini ada hal atau pesan apa agar mereka lebih tahan barangkali di masyarakat tadi? Ya, jadi dalam kehidupan memang kita itu pasti akan ibaratnya akan diuji. Bertubi-tubi mungkin sampai kita itu seakan-akan tidak siap, kita seakan-akan tidak kuat, tapi itu yang menjadi semangat dari generasi-generasi muda. Yang penting itu jangan meletre, ya itu, dan harus full senyum dalam menghadapi apapun itu. Dan itu kunci untuk menghadapi setiap kondisi yang ada. Iya, paling tidak itu hanya membantu di situ. Oke. Baik. Terima kasih sekali waktunya, Pak Arya, dan sehat selalu. Sukses. Amin. Unsa Jaya. Unsa Jaya. Terima kasih, demikian kebersamaan kita dan kita akan lanjutkan dalam spesial event kali ini. Selamat dan sukses untuk wisudawan wisudawati Universitas Surakarta. Unsa Jaya. Demikianlah Mitra TA TV, saya sudah berada di depan The Colo Madu yang baru saja kita mengikuti rangkaian acara sidang Senat terbuka Universitas Surakarta dalam acara wisuda untuk strata 1 atau sarjana dan pasca sarjana untuk strata 2. Kurang lebih ada 954 wisudawan-wisudawati yang ikut dalam kegiatan hari ini, dan lebih dari 900 wisudawan-wisudawati ini telah akhirnya dikukuhkan dengan gelar baru untuk kemudian siap mengabdi kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Dan semoga di puncak acara Disnatalis Universitas Surakarta sekaligus sidang Senat terbuka ini memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, untuk Indonesia, untuk pendidikan secara umum. Dan Universitas Surakarta memberikan yang terbaik bagi para wisudawan-wisudawati maupun yang saat ini sedang menempuh, para mahasiswa maupun mahasiswi di Universitas Surakarta. Unsa Jaya. Saya Septanu Syaf pamit dalam spesial event kali ini. Tetap patuhi dan jaga protokol kesehatan. Jangan lengah meskipun kita sudah divaksin. Kita akan berjumpa kembali di spesial event selanjutnya. Sampai jumpa.